Perkenalkan, nama saya Rismatia Yuniar dengan NIM 2002-01045. Dosen pengampu Nas Isnaniar Eskep MKep. Di sini saya akan mempresentasikan PPT untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu KMB 1 Keperawatan Medikal Bedah 1, tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan sterilisasi bagian lingkungan. Baiklah, kita lanjut menjelaskan what sterilization. Apa sih itu sterilisasi? Sterilisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan semua mikroorganisme termasuk endospore bakteri dari benda-benda mati atau instrumen. Bisa kita lihat, ini bentuk salah satu sterilisasi di rumah sakit, di kamar pasien, dan sebagainya. Bisa kita lihat, ada 4 gambar di sini. Kemudian faktor yang mempengaruhi sterilisasi salah satunya lingkungan, di mana lingkungan pada prinsipnya lingkungan ruang pusat sterilisasi terdiri dari ruang bersih dan ruang kotor yang dibuat sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya dekontaminasi. Dekontaminasi silang dari ruang kotor ke ruang bersih. Selain itu, pembagian ruangan disesuaikan dengan alur kerja. Ruang pusat sterilisasi dibagi menjadi 5 ruangan. Ruang pusat sterilisasi dibagi menjadi 5 ruangan, yaitu yang pertama, ruang dekontaminasi. Mana ruang dekontaminasi ialah ruang dekontaminasi adalah pada ruang dekontaminasi di mana pada ruang dekontaminasi terjadi proses penerimaan barang kotor, dekontaminasi, dan pembersihan. Ruang dekontaminasi harus direncanakan, dipelihara, dan dikontrol untuk mendukung efisiensi proses dekontaminasi, serta melindungi pekerja dari benda-benda yang dapat menyebabkan infeksi, racun, dan hal-hal berbahaya lainnya. Ruang dekontaminasi harus terjaga dengan baik itu ventilasi, kebersihan, suhu udara, serta tersebarnya partikel-partikel yang dapat membawa mikroorganisme dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena partikel-partikel ini dapat meningkatkan jumlah bakteri pada ruang itu. Kemudian yang kedua yaitu ruang pengemasan alat, di mana pada ruang pengemasan alat merupakan suatu ruang tempat dilakukannya proses pengemasan alat, bongkar pasang, dan penyimpanan barang bersih. Pada ruang ini dianjurkan ada tempat penyimpanan barang tertutup. Ruang pemrosesan linen, di mana ruang pemrosesan linen ini dilakukan pemeriksaan linen, pelipatan, dan pengemasan untuk persiapan sterilisasi. Pada daerah ini, sebaiknya ada tempat untuk penyimpanan barang tertutup. Selain linen, pada ruang ini juga dilakukan pula persiapan untuk bahan seperti kain kasa, kapas, cotton swab, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ruang sterilisasi, di mana pada ruang sterilisasi merupakan tempat dilakukannya proses sterilisasi, baik itu alat dan bahan. Untuk sterilisasi etilen oksida, sebaiknya dibuatkan ruang khusus yang terpisah dan dilengkapi dengan alat sirkulasi udara. Dan yang terakhir, ruang penyimpanan barang steril, di mana ruang penyimpanan barang steril berada dekat dengan ruang sterilisasi. Di ruangan ini
Penerangan harus memadai dengan suhu antara 18 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius dan kelembapan 35% sampai 75%. Pada ventilasi, ruangan ini menggunakan sistem tekanan positif dengan efisiensi filtrasi partikular antara 90 sampai 95%, di mana untuk partikular berukuran 0,5 mikron. Dinding dan lantai ruangan tersebut dari bahan halus, kuat sehingga mudah dibersihkan. Barang-barang yang telah disteril disimpan pada jarak 19 sampai 24 cm dari dinding serta diupayakan untuk menghindari terjadinya penumpukan debu pada kemasan. Dan alat steril tidak disimpan dekat wastafel atau saluran pipa lainnya. Lokasi ruang penyimpanan steril harus jauh dari lalu lintas utama dan terisolasi. Kemudian, ini yang sering ditanyakan, lingkungan atau ruang yang bagaimana sih yang sesuai untuk keberhasilan sterilisasi? Jadi, lingkungan atau ruang yang baik untuk sterilisasi ialah lingkungan sekitar harus bebas dari debu dan tidak berangin. Hindari meniup alat yang telah disterilkan. Jadi alat-alat yang udah steril jangan ditiup atau dipegang. Kemudian semua lingkungan mengandung patogen. Kemudian item-item dalam lingkungan perawatan kesehatan termasuk air dan penyaring air, kamar mandi, bak dan air yang dapat diminum bertindak sebagai reservoir untuk agen-agen infeksius. Bisa kita lihat ini contoh ruangan sterilisasi yang ada sinarnya. Ini bisa kita lihat hygiene tangan yang baik dilakukan dalam 5 momen, yakni pada saat sebelum kontak dengan pasien, sebelum tindakan aseptik, setelah terkena cairan tubuh pasien, setelah kontak dengan pasien, setelah kontak dengan lingkungan di sekitar pasien. Kemudian faktor lingkungan yang mempengaruhi sterilisasi ada 2, yakni di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama suhu, di mana suhu yang digunakan disesuaikan dengan bahan yang akan disterilisasikan dan alat yang digunakan untuk sterilisasi. Hal ini dikarenakan perbedaan jenis bahan, alat yang digunakan. Apabila suhu lingkungan sterilisasi semakin tinggi, maka waktu yang dibutuhkan untuk proses sterilisasi semakin pendek. Dalam bakteriologi, sterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius, rekanan 15 pound selama 15-20 menit dianggap paling efektif. Kemudian saya akan menjelaskan faktor lingkungan yang mempengaruhi sterilisasi. Yang kedua yakni kelembapan. Apa sih itu kelembapan? Kelembapan adalah bahan yang akan disterilisasikan mempunyai tingkat kelembapan yang berbeda. Oleh sebab itu, kelembapan harus disesuaikan dengan jenis bahan yang akan disterilisasikan. Jadi kita harus mempentingkan faktor kelembapan juga ya. Kemudian perawatan alat dari bahan baku kaca setelah disteril, penyimpanan pada ruangan yang suhunya 27 sampai untuk perawatan alat dari bahan baku kaca setelah disteril, penyimpanan harus pada ruangan yang suhunya berkisar 27 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius dan diberi tambahan lampu 25 watt, dan ruangan tempat penyimpanan diberi bahan silikon sebagai zat higroskopis dengan gunakan alkohol aseton, kapas, sikat halus, dan pompa angin untuk membersihkan debu dari permukaan kaca. Kemudian perawatan alat dari bahan baku logam yang sudah disterilkan disimpan pada tempat yang mempunyai temperatur tinggi sekitar 37 derajat Celcius dan lingkungan yang kering. Kalau perlu, memakai bahan silikon sebagai penyerap uap air. Sebelum alat tersebut disimpan, maka alat tersebut harus bebas dari kotoran
debu maupun air yang melekat. Kemudian olesi dengan oli atau parafin. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika terjadi kesalahan atau kata-kata saya ada yang kurang. Mohon dimaklumi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.